Saat ini saya masih berada di posko pemenangan pemilu di DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung. Dan sampai saat ini seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, sejumlah relawan masih terus bekerja untuk mengumpulkan sejumlah data dari 5.000 TPS di seluruh Indonesia yang digunakan sebagai sampling dalam metode certified sampling berupa hitung cepat yang dilakukan oleh internal PDI Perjuangan sendiri. Dan hingga saat ini data yang terkumpul baru sekitar 300 TPS atau sekitar 6%, dan angka ini dianggap belum signifikan sehingga dari PDI Perjuangan sendiri belum atau enggan untuk merilis hasilnya untuk dibandingkan dengan hasil survei dari lembaga survei maupun dari KPU yang sebentar lagi akan dikeluarkan. Nah, metode certified sampling ini berbasis data di TPS dan bukan responden seperti yang biasanya digunakan lembaga survei lainnya. Dan posko ini sudah mengumpulkan data sejak kemarin dan diharapkan besok atau lusa keseluruhan data dari 5.000 TPS sudah dapat masuk ke posko pemenangan pemilu ini. Dan untuk tahun 2009 sendiri berdasarkan quick count di LSI, PDI Perjuangan menempati posisi ketiga atau meraup 14,4%. Sementara untuk tahun 99 berhasil meraih 33,75% suara. Tahun 2004 turun lagi mendapatkan 18,53% suara. Dan sebagai informasi kepada pemirsa, sejak kemarin PDI Perjuangan sudah membuka posko pengaduan kecurangan pemilu yang terbuka tidak hanya bagi kader dan simpatisan PDI Perjuangan namun juga bagi masyarakat umum yang ingin mengadukan adanya kecurangan pelaksanaan pemilihan legislatif yang dilaksanakan kemarin. Ya, Tommy. Baik, Sofi, dan kini kita bergabung dengan Andini Effendi yang akan melaporkan langsung dari Menteng, Jakarta. Baik, Andini, silakan dengan laporan Anda. Ya, Prabu, beberapa saat yang lalu kami mendapatkan kabar bahwa Wakil Presiden Yusuf Kala atau Ketua Umum dari Partai Golkar mendapat telepon langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengucapkan selamat, JK terutama mengucapkan selamat kepada Presiden Yudhoyono atas kemenangan dari sementara oleh Partai Demokrat berdasarkan hasil quick count. Namun respon dari SBY adalah ini kemenangan kita berdua, ini pesta demokrasi, kemenangan SBY dan Yusuf Kala. Dan sementara itu tadi kita sempat mendengar kabar wartawan yang sudah menunggu cukup lama di posko pemenangan Partai Golkar di Jalan Kimangun Sarkoro Menteng ini, kami mendengar kabar bahwa rencananya Yusuf Kala akan berkunjung ke Cikeas tempat Presiden Yudhoyono. Namun ketika tadi Wakil Presiden sempat sholat Jumat kemudian akan kembali ke rumahnya, saya sempat menanyakan apakah beliau akan pergi ke Cikeas. Yusuf Kala tidak menjawab, tidak juga mengiyakan dan tidak juga menolak jawaban itu, tidak setuju akan jawaban itu, tapi langsung masuk ke dalam rumah dan rencananya mungkin nanti akan ada konferensi pers karena seperti biasa setiap hari Jumat setelah Jumatan biasanya Wakil Presiden Yusuf Kala memberikan konferensi pers dan kami masih menunggu apakah hari ini meski hari libur Yusuf Kala akan memberikan keterangan persnya. Dan sementara itu posko pemenangan Partai Golkar sendiri sampai saat ini belum dibuka. Padahal rencananya masih akan terus dibuka posko pemenangan sampai 2 hari ini atau sampai hari ini. Namun petinggi-petinggi Partai Golkar sendiri juga masih akan terus melakukan rapat-rapat internal. Biasanya dilakukan pada malam hari. Nanti malam juga akan datang petinggi-petinggi Golkar seperti tadi. Salah satu petinggi Golkar Abu Rizal Bakri yang juga Menko Kesra sempat datang sekitar 2 jam di kediaman Yusuf Kala. Namun tidak pergi sama-sama sholat Jumat di Masjid Sunda Kelapa yang berada dekat dengan kediaman rumah Yusuf Kala.